Rajab menjadi bulan yang mulia. Karena satu, dia adalah salah satu dari bulan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Memang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja udah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya bulan Rajab. Kemudian yang kedua, karena Rajab itu adalah merupakan gerbangnya Ramadan. Gerbangnya Ramadan. Nabi Muhammad tiap kali masuk bulan Rajab, Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan umurku sampai ketemu bulan Ramadan. Nah, itu Nabi nariknya enggak cuman ke Ramadannya, enggak cuman ke Sya'bannya, tapi Nabi narik dari bulan Rajab. Artinya bahwa bulan Rajab itu adalah bulan gerbang menuju kepada bulan Ramadan. Sehingga para ulama banyak sekali nih yang mengatakan tentang hal-hal seperti ini dari urutan antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada yang bilang Rajab syahruz zara, Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan kita menanam, Sya'ban bulan kita menyiram, dan Ramadan bulan kita panen. Kalau kagak ada yang ditanam di bulan Rajab, apaan yang mau disiram di bulan Sya'ban? Kalau ditanam di bulan Rajab nggak disiram di bulan Sya'ban, mati. Tapi kalau kemudian di bulan Rajab dia nanam, kemudian di bulan Sya'ban dia nyiram, maka di bulan Ramadan silahkan memanen segala kebaikan-kebaikan. Dan ini sangat terasa. Kalau Rajabmu nggak benar teman-teman saya sekalian, kamu akan rasain nanti di bulan Ramadan yang kita harapkan sebagai bulan ibadah, bulan kita mengalahkan hawa nafsu, berat setengah mati. Ramadanmu isinya jadi kayak gitu-gitu aja. Cuman puasa dari makan, minum, sama berhubungan intim. Udah gitu doang. Selebihnya dosa-dosa masih terus. Selebihnya ibadah kagak ada yang nambah. Taraweh, sekedaran ibadah standarnya orang beriman dimanapun tuh taraweh. Berat juga kamu lakukan. Kenapa? Nggak mulai dari masuk gerbangnya. Masuk gerbang pelan. Dari bulan Rajab. Kalau kamu benerin diri di bulan Rajab, kemudian semakin baik pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan tinggal ngerasain nikmatnya ibadah. Tinggal ngerasain bagaimana sungguh-sungguh memiliki hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada air mata tercurah, ada nikmatnya ibadah, ayat-ayat Quran, ada khusyuk salat. Masya Allah. Ada senyum lebarmu di hari akhirat ketika kamu melihat pahala-pahala Ramadanmu dibukakan untukmu. Mesti mulai dari bulan Rajab. Oh pantesan ya, saya tuh kalau Ramadan gitu-gitu aja. Iya, gak pakai persiapan. Segala-gala kalau gak pakai persiapan gak maksimal. Betul. Makanya teman-teman saya sekalian, siapin dari sejak bulan ini nih, bulan Rajab. Dia bulan gerbang menuju Ramadan. Sayyidil Hibzain bin Smith, guru saya, guru kita semua, harapan saya. Beliau mengatakan Rajab syahrut takhalli, wa Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Kok bahasanya mirip-mirip ya? Nah, orang pinter tuh ngomongnya enak. Habib Zain ya, pinter luar biasa, ngomongnya enak. Rajab syahrut takhalli, Rajab bulanmu bersih-bersih, mengosongkan diri dari dosa-dosa, bersih-bersihin dosa, kosongin tuh dosa-dosa dari hatimu. Wa Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban adalah bulanmu berhias diri. Habis dibersihin, sekarang tinggal tuh dipasangin interior yang bagus, ibarat kamar. Yang gitu ya. Ramadan syahrut tajalli. Ramadan adalah bulan kamu naik ke pelaminan. Bulan kamu bersanding. Ini barat pengantin nih.
Bulan Rajab adalah bulan dia bersih-bersihin badan, mandiin, dilulurin gitu kan, bersih-bersihin. Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan dimilih, milih baju pengantin, bulan dia berhias, milih make upnya, milih tempat tidurnya, milih pakaian tidurnya, milih segalanya. Sya'ban, Ramadan adalah bulanmu menikah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini bukan kepada manusia, tapi antaramu sama Allah. Dosa-dosa udah kebanyakan. Berapa bulan loh? 9 bulan. Iya kan? Wah, udah banyak bener nih dosa-dosa kita nih. Ini gimana nih caranya nih? Kosongin. Biar semuanya menjadi terampuni. Kalau udah kosong, bulan Sya'ban hiasin hatimu. Hati yang udah kosong dihiasin. Dihiasin dengan apa? Tidak ada penghias hati lebih dari sesuatu yang indah. Dihiasi dengan yang indah. Oke, boleh. Yang indah apa? Yang indah namanya Muhammad. Maka bulan Sya'ban banyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hatimu akan terhias. Dan subhanallah, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada bulan Sya'ban. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Rajab bulan perbaikan hubunganmu dengan Allah, Sya'ban bulan perbaikan hubunganmu denganku. Kata Nabi, deketin dirimu kepadaku, aku akan menghiasi hatimu sehingga menjadi hati yang pantas dipandang Allah dengan pandangan cintanya. Deketi Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kalau itu udah kamu lakukan, Rajab dosamu terampuni dengan kamu banyak istighfar. Sya'ban kamu menjadi dekat dengan Nabi Muhammad dengan banyak baca sholawat. Ramadan bersiaplah mendapatkan segala karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman saya sekalian. Kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, bukan dengan mempersiapkan menu buka puasa, akan tetapi persiapkan hatimu untuk mendapatkan rasa-rasa yang hanya hamba-hamba tercinta yang dapat merasakannya. Kalau rasa enaknya makanan semua orang ngerasain. Fir'aun ngerasain, Bu Jahal, Bu Lahab semua ngerasain. Rasa nikmatnya makanan doang mah. Semua orang yang paling dimurka sama Allah, yang udah gak diizinin sama Allah buat sujud barang serakaat pun teman-teman saya sekalian, yang lisannya gak pernah diizinkan Allah untuk memanggil namanya barang sekalipun dikasih nikmatnya makanan. Kalau yang kamu kira dengan nikmatnya Ramadan hanyalah sekedar nikmatnya makanan, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nikmatnya Ramadan adalah rasamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apaan rasanya yang gak bisa diceritain. Namanya rasa. Rasa hanya bisa dirasakan, gak bisa diceritain. Kamu akan tahu rasa nikmatnya. Sama kayak ada orang nanya sama kamu, mau-maunya sih hadir pengajian, ya ampun duduk sesek-sesekan, diem aja. Berapa lama tuh? 2 jam, ya ampun. Kamu kok betah banget, malah kamu tungguin kapan nih hari pengajian, kapan hari pengajian. Kamu gak bisa nyeritain nikmatnya hadir di majelis kepada orang yang gak ngerasain. Jadi gimana caranya? Ajakin pergi majelis, dia ngerasain baru tahu. Pengajian kapan lagi sih? Nah loh, udah ngerasain. Nah ini teman-teman saya sekalian, kalau pengen ngerasain nikmatnya Ramadan, nikmat yang sampai bikin kamu tahu gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya ibadah kepada Allah. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada merasa cinta kepada Allah. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya takhasyuk, takhadu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada nikmat lebih nikmat daripada nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngerasain nikmat-nikmatnya ibadah, mulai dari bulan Rajab teman-teman sekalian. Gerbangnya masuk yang benar, berhias yang benar, biar pantas kamu, bersih-bersih yang benar, biar nanti pantas diterima. Jadi orang masuk Ramadan nggak pakai siap-siap dari Rajab kayak pengantin, kagak bersih-bersih.
Habis itu sesudahnya nggak dandan, jadi masih belepotan. Habis itu habis jatuh dari got, kemudian menuju pelaminan, kawini aku, terimalah aku. Lah, yang ada pengantennya, yang ada calonnya kabur, teman-teman saya sekalian, nggak mau dia. Bagaimana diterima? Maka demikian pula dengan kita mau masuk kepada bulan Ramadan, persiapannya yang benar, maksimalin, insya Allah. Nah, apa persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Ada 3 hal, saudara sekalian, kamu bisa perbanyak ketiganya di bulan Rajab. Yang pertama, zikir, dan sebaik-baik zikirnya adalah istighfar. Ya, istighfar yang banyak, istighfar di bulan Rajab, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da subuh, 70 kali ba'da maghrib. Ustazah, itu katanya hadisnya dhaif. Sejak kapan istighfar kamu nyari hadis? Kenapa kalau disuruh istighfar kamu nyari hadis? Kalau kamu mau nonton, mau ngapa-ngapain, kagak ada tuh nyari hadis. Iya kan, kalau ibadah kan mesti ada tuntunannya. Istighfar tuntunan dari Allah, bukan? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Siapa yang suruh? Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah, istighfarlah padanya. Innahu kana tawwaba. Gitu. Jadi banyakin istighfar, terutamanya baca Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Habis subuh 70 kali, sama ba'da maghrib atau ba'da isya 70 kali. Kalau bisa sambil ngangkat tangan, kerjainnya langsung habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sholat, kalau lagi main sudah, ya udah nggak apa-apa, baca aja tetap. Pagi hari 70 kali, sama malam hari ba'da maghrib jam-jam segitu ya, baca juga 70 kali. Kalau bisa tetap dengan angkat tangan sebagai salah satu cara kita agar doa kita diijabah, kita baca Allahumma ufirli, ya Allah ampuni, warhamni, ya Allah sayangi, watub alayya, ya Allah kembalikan aku di jalanmu. Masih kadang suka nyasar-nyasar, ya Allah tolong balikin lagi, ya Allah balikin lagi, ya Allah, gitu. Allahumma ufirli warhamni. Ustazah udah biasanya Rabbi ufirli warhamni watub alayya, boleh apa enggak? Boleh. Tapi memang lafadznya yang dari hadis yang saya terima dari guru-guru itu ya, pakainya Allahumma. Allahumma ufirli warhamni watub alayya. Siapa, hadisnya berbunyi, siapa yang membaca ba'da subuh sama ba'da, pokoknya di waktu man gora, siapa yang membaca hina asbah wa hina amsa, setiap pagi dan setiap sore, 70 marrah, 70 kali dari Allahumma ufirli warhamni watub alayya, harramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Istiqomah selama 1 bulan di bulan Rajab, insyaallah Allah akan halangkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Artinya Allah akan ampuni dosa-dosanya, teman-teman sekalian. Dapetin ampunan kita dari Allah, insyaallah. Niat kita ngerjain? Niat ya insyaallah kita niat sampai akhir Rajab. Bismillah. Nah ya, teman-teman sekalian, kemudian apa lagi? Banyakin puasa sunnah. Sebab ada hadisnya ini. Inna yauman minal ashhuril hurum kathalathina sawma yaumin min ashhuril hurum kathalathina yaumin min ghairih. Sesungguhnya puasa 1 hari di bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, itu adalah setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. 31 harinya setara 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kan banyak tuh pahalanya. Nah, ya. Apalagi yang masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, ayo dah bayarin mumpung masih bulan Rajab. Kalau udah masuk bulan Sya'ban pertengahan, itu udah
udah lampunya udah kuning. Kalau udah nyampe ke masuk bulan Ramadan lagi udah merah lampunya, yang artinya kamu kena denda. Dendanya apa? Setiap 1 harinya 1 mud beras, 6 ons beras, kalau belum dibayarkan di bulan yang di tahun ini, gitu. Jelas gak? Jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang masih punya utang-utang puasa Ramadan, nih bayarin di bulan Rajab ini, nah, kamu akan dapat juga insya Allah pahala puasa Rajab. Gitu. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Dan yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, menghidupkan malam dengan banyakin doa. Kapan malamnya? Hanya ada 2 malam. Malam 1 Rajab. Itu salah satu dari malam-malam yang doa tidak ditolak Allah. Dan yang satunya lagi yang kamu bisa hidupkan malamnya, malam 27 Rajab. Malam yang Allah SWT pilihkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga di Mi'rajkan sama Allah, dinaikkan sama Allah. Apanya? Derajatnya. Apanya? Dinaikkan kita dari kubangan hawa nafsu kita menuju taatnya hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu yang ammarah bisu mengajak kepada keburukan, naik insyaallah menuju ke lawamah, hingga naik lagi menuju ke mutmainnah, hawa nafsu yang tenang. Dimi'rajkan kita insyaallah dari dosa-dosa kita, dinaikkan menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang asalnya nih kalau diterima sama Allah nih ibadah-ibadah kita nih di bulan Rajab nih teman-teman saudaraku sekalian. Ini balasannya dari Allah bukan main-main. Kita lihat yang asalnya gampang ngerjain dosa jadi berat ngerjain dosa. Yang asalnya gampang ngomong kasar, ngomong kotor, bohong, begitu diterima nih di bulan Rajab jadi enggak gampang lagi. Kamu akan lebih mampu untuk menjaga diri, pertanda bahwasanya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu telah dimi'rajkan dari dosa-dosamu menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil